Prabowo Presiden, Anies cocok jadi ketua ormas atau motivator politik? Dilansir dari suara.com. Anies Baswedan gagal menjadi presiden periode 2024 sampai 2029. Di Pilpres 2024, Anies yang berpasangan dengan Muhaimin Iskandar atau Caimin sesuai dengan hasil keputusan resmi KPU hanya mendapatkan suara 40.971.906 atau setara 24,95% dari suara sah. Pasangan Prabowo Gibran resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang Pilpres 2024. Hal ini disampaikan Ketua KPU RI Hasyim Asyari saat membacakan berita acara nomor 252-PL.01-9-BA-05-2024 tentang penetapan presiden dan wakil presiden terpilih. KPU menetapkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Raka Buming Raka sebagai calon presiden dan calon wakil presiden terpilih periode 2024 sampai 2029. Pada pemilu 2024 dengan perolehan suara sebanyak 96.214.691 suara atau 58,59% dari total suara sah nasional, kata Hasyim di ruang rapat utama KPU RI Jakarta Pusat Rabu 24 April 2024. Usai gagal di Pilpres 2024, muncul spekulasi terkait masa depan politik Anies. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS lewat Sekjen Abu Bakar Al-Habsyi sempat buka suara perihal Anies kembali dicalonkan di Pilkada Jakarta 2024. Anies menurut Sekjen PKS itu memiliki kans untuk bisa dicalonkan. Menurut Abos, banyak pihak menginginkan Anies maju lagi sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ya kita tunggu saja nanti. Kan udah pada kebagian, tinggal PKS nanti juga kebagian juga. Tapi belum ada jadwal, Bro. Kapan ke? Sudah dialog, tinggal diatur jadwal. Kira-kira kapan, Bro? Segera. Posisi PKS di pemerintahan Prabowo akan ditentukan lebih definitif nanti oleh Majelis Syuro, tapi sudah didelegasikan ke DPTP. DPTP akan melakukan komunikasi secara lebih intensif, tapi secara prinsip per hari ini kami masih baru menyatakan menghormati keputusan MK, dan Presiden PKS sudah menyampaikan selamat kepada Presiden terpilih dan Wakil Presiden terpilih, dan berharap agar betul-betul bisa melaksanakan seluruh janji kampanye dan melaksanakan amanat konstitusi dan amanat rakyat dan melaksanakan janji kampanye yang sudah disampaikan. Kita sudah sama-sama memahami dengan masuknya Pak Anies Rashid Baswedan sebagai capres pada 2024, saya kira beliau ini sudah menjadi tokoh nasional. Jadi jangan kemudian didegradasi kembali sebagai tokoh daerah, ya. Jadi sangat sayang, ya, kita akan terus berusaha untuk menjadikan Pak Anies ini sebagai tokoh nasional. Nah, oleh karena itu mungkin ke depan, kalau kemarin kami sudah berusaha mengusung Pak Anies dan bekerja sekuat tenaga untuk memenangkan Pak Anies menjadi capres, saya kira di pilkada ini saatnya lah Pak Anies mendukung kader PKS untuk maju di DKI. Ini kan ranahnya musyawarah majelis syuro ya, jadi saya sangat menghormati. Nanti itu akan diputuskan oleh Majelis Syuro atau Badan Pekerja Majelis Syuro. Semua rata-rata menginginkan Anies maju lagi. Ya, kalau memang cocok, why not? Kata Abu dalam jumpa pers di kantor DPP PKB Jakarta Pusat Kamis 25 April 2024 malam. Meski begitu, Abu mengatakan PKS lebih mengutamakan untuk mengusung kader internal. Silakan saja kembali usung Anies. Tapi dari PKS lebih menginginkan karena Pak Anies sudah 25% suaranya. Levelnya nasional, jadi kita berharap ada kader dari PKS. Ujar Abu kembali. Artinya, kans Anies untuk dicalonkan PKS sebagai calon gubernur Jakarta boleh dibilang masih 50-50. Lantas, jika tak diusung PKS sebagai calon gubernur Jakarta, Anies cocoknya menjadi apa? Salah satu akun Instagram @puspenspol unggah grafis yang memperlihatkan sejumlah pekerjaan untuk Anies Baswedan usai kalah di Pilpres 2024. Pada postingan tersebut, Anies dinilai cocok misalnya menjadi motivator politik, ketua ormas, duta besar, presenter TV, ketum parpol, menteri, hingga menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Postingan ini mendapat banyak komentar dari netizen. Ada yang menginginkan Anies fokus pada dunia pendidikan, namun ada juga yang komentar nyinyir untuk mantan rektor Param Madinah itu. Jadi, tokoh pendidikan, supaya generasi sekarang maju, pemikiran akan pentingnya pendidikan. Semoga generasi yang akan datang paham pentingnya ide, bukan pentingnya joget-joget. Negara butuh pemimpin, bukan badut hiburan. Komentar salah satu pengguna Instagram. Gelandangan politik yang ngoceh-ngoceh di TV, tulis akun @azhar. Anies diminta maju sebagai calon gubernur Aceh dan Sumbar.
Pengamat politik Hasan Nasbi mengatakan bahwa capres nomor 1 Anies Baswedan sangat berpeluang besar untuk bisa meraih kemenangan andai mau maju sebagai calon gubernur di Aceh dan Sumatera Barat atau Sumbar. Pendidik Krisni Gihot itu mengatakan bahwa 2 provinsi tersebut bisa menjadikan Anies Baswedan menjadi gubernur. Banyak faktor yang menurut Hasan Nasbi bisa membuat Anies jadi orang nomor 1 di 2 provinsi tersebut. Jika dirasa di DKI 1 sangat sulit, mungkin karena biaya mahal, partai-partai mungkin sulit di-approach, misalnya, ya Mas Anies bisa pilih Sumatera Barat atau Aceh untuk jadi gubernur, karena pendukungnya solid, ucap Hasan Nasbi. Ditambahkan Hasan Nasbi, jika Anies bertarung di Pilkada Aceh dan Sumatera Barat, bisa dibilang ia tak perlu mengeluarkan biaya banyak, termasuk Anies tidak akan menemukan lawan sulit untuk bisa jadi gubernur di 2 wilayah tersebut. Lawan mungkin juga tak terlalu sulit bila dikalkulasi lah, sambung Hasan Nasbi. Ia kemudian mencontohkan kader-kader Partai Komunis Cina atau PKC yang justru bertarung di tingkat daerah dan menunjukkan keberhasilan sebelum maju di tingkat nasional. Kader-kader dan alumni terbaik PKC nggak di pusat atau Beijing, mereka kerja ditaruh di pelosok-pelosok. Supaya apa? Supaya bisa membuktikan dia bisa membangun desa-desa itu, sambung Hasan Nasbi kembali. Dia atau kader PKC jadi kepala desa dulu nih. Kalau sudah sukses bangun desa, bangun kabupaten, bangun kota, bangun provinsi, baru ke Beijing itu untuk membuktikan diri. Jadi kalau Mas Anies memang hebat nih, bisa aja misalnya dia membuktikan diri di Sumatera Barat, bisa membuktikan diri di Aceh. Dan menurut saya, tingkat kesulitan beliau terpilih untuk jadi gubernur kecil sekali. Dan di sana bisa jadi ajang pembuktian, gak cuma di Jakarta, Anies bisa, papar Hasan Nasbi kembali.